5381. Saat dia khawatir, leluhur tua Smile tiba-tiba berkata, berita dari berbagai zona perang menunjukkan bahwa setiap zona perang hanya memiliki satu kota raja, dan masing-masing kota raja hanya memiliki satu sarang tinta raja kerajaan. Mendengar ini, Yang Kai bingung sejenak sebelum matanya menyipit, tidak ada pengecualian. Leluhur tua menggelengkan kepalanya, tidak ada pengecualian. Selain itu, tidak ada raja kerajaan tambahan yang berpartisipasi dalam perang. Petik 2. Yang Kai terdiam sesaat sebelum menghela nafas, ini bukan kabar baik. Leluhur tua tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunduk dalam kontemplasi. Ketika Yang Kai melaporkan situasi yang dia temukan di sarang tinta raja kerajaan, leluhur tua Smile meminta Great Evolution Pass mengirim pesan ke berbagai jalur gunung, memberitahu ras manusia Orde ke-9 untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan bahaya tersembunyi. Tapi hari ini, berbagai zona perang telah ditenangkan dan klan tinta hitam telah menderita banyak korban. Banyak dari raja kerajaan mereka telah terbunuh dan tidak ada raja kerajaan tambahan yang berpartisipasi. Semua raja kerajaan yang telah berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah mereka yang telah terjerat dengan Open Heaven Orde ke-9 di berbagai celah, tidak satu pun dari mereka yang memiliki wajah asing. Itu adalah hal yang baik bahwa tidak ada gangguan tak terduga di medan perang, jika tidak tentara ras manusia tidak akan mampu memadamkan perang dalam waktu yang singkat. Namun, 20 atau lebih raja kerajaan bukanlah ilusi. Mereka tidak bersembunyi di balik bayangan, menunggu kesempatan untuk menyergap master ras manusia Orde ke-9. Bahkan dapat dikatakan bahwa di setiap kota raja klan tinta hitam, hanya ada satu sarang tinta raja kerajaan, bahkan di zona perang pertempuran besar. Ada 2 raja kerajaan di sana, dan karena ada 2, seharusnya ada 2 sarang tinta tingkat raja kerajaan, tapi hanya ada 1. Tampaknya kedua raja kerajaan ini berbagi sarang tinta tingkat raja kerajaan, atau mungkin salah satu dari mereka tidak memiliki sarang tinta sendiri. Ini jelas bukan kabar baik bagi ras manusia. Lebih dari 100 zona perang berhubungan dengan hanya 100 sarang tinta tingkat raja kerajaan. Tapi berapa banyak indera ilahi yang Kai lihat di ruang sarang tinta? 120 atau 130? Tidak peduli berapa banyak Divine Sense yang ada, seharusnya ada banyak Royal Lord Ignis. Ini berarti bahwa 20 raja kerajaan yang menonton pertunjukan tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan sarang tinta mereka belum ditemukan oleh ras manusia. 120 atau 130? Apakah spekulasi sebelumnya tentang sarang induk benar? Apakah mereka benar-benar penjaga sarang induk? Di mana sarang induknya? Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Perang antara dua ras masih jauh dari selesai. Mengesampingkan yang lainnya, lusinan raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang masih merupakan bahaya tersembunyi. Sekarang, telah terbukti bahwa setidaknya ada 20 raja kerajaan yang tersembunyi dengan sarang tinta tingkat raja kerajaan mereka. Ini semua adalah hal yang perlu ditangani. Jika mereka dibiarkan sendiri, dengan karakteristik unik klan tinta hitam, tidak akan lama sebelum mereka kembali. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kesal. Dia mengira bahwa setelah pertempuran ini, medan perang tinta akan sepenuhnya diselesaikan, tetapi siapa yang mengira bahwa kejutan seperti itu akan terjadi? Perairan klan tinta hitam lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Dia tiba-tiba teringat apa yang Mo Zhao teriakkan, tinta abadi, sebelum kematiannya. Sebagai raja kerajaan, Mo Zhao harus tahu tentang rahasia klan tinta hitam, jadi dia secara alami tahu bahwa bahkan jika klan tinta hitam dari berbagai zona perang bukanlah musuh ras manusia, klan tinta hitam tidak akan menjadi mudah dikalahkan. Pada saat itu, Yang Kai masih menertawakannya di dalam hatinya. Orang ini sudah hampir mati, namun dia masih berbicara tentang tinta itu abadi, sungguh lelucon. Tapi sekarang, tampaknya semua orang telah meremehkan klan tinta hitam, termasuk leluhur tua. Meskipun masih ada bahaya tersembunyi, itu adalah fakta bahwa berbagai zona perang telah mengalahkan klan tinta hitam. Ketika berita tentang zona perang pertempuran besar datang, seluruh jalur evolusi hebat tenggelam dalam suasana yang menggembirakan. Leluhur tua Smile pergi, mungkin untuk mendiskusikan beberapa hal penting dengan petinggi Great Evolution Pass. Yang Kai menarik alam semesta kecilnya dan diam-diam berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Yang Kai merasakan fluktuasi spasial yang jelas datang dari aula transportasi, diikuti oleh aura Xiang San. Sebelumnya, dengan Xiang San memimpin, Great Evolution telah membawa lebih dari selusin Master Orde ke-8 untuk memperkuat jalur gunung lainnya, tetapi sekarang mereka akhirnya kembali. Namun, lebih dari selusin orang telah pergi, dan hanya 7 atau 8 yang kembali. Kepala garnisun Orde ke-8 yang belum kembali mungkin tidak akan pernah kembali.
Ini membuat Yang Kai marah. Terlalu banyak orang yang mati, jadi kapan masalah klan tinta hitam akan diselesaikan? Ini membuatnya semakin merasakan kelemahannya. Dia berpikir bahwa setelah pertempuran ini, dia akan dapat kembali ke 3000 dunia dengan damai dan kembali ke Star Boundary. Dia akan dapat menikmati kebersamaan dengan kedua orang tuanya, memimpin keindahan, mengambil air musim gugur, dan merangkul langit berbintang, tetapi sekarang sepertinya dia harus segera maju ke Orde ke-8. Dia memiliki rasa urgensi yang samar di dalam hatinya. Ras manusia kemungkinan besar akan menghadapi masalah besar. Tanpa mencapai Orde ke-8, dia mungkin tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri. Namun, kultivasi Open Heaven pada dasarnya mengandalkan waktu dan usaha. Meskipun alam semesta kecilnya telah membangkitkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan juga memelihara sub pohon-pohon dunia, aliran waktu berbeda dari dunia luar dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Menerobos ke Orde ke-8 bukanlah tugas yang mudah. Pada hari-hari berikutnya, Yang Kai tidak membenamkan dirinya dalam kabar baik dari berbagai jalur gunung, melainkan dengan gila-gilaan menyempurnakan semua jenis sumber daya kultivasi untuk memperkuat fondasinya sendiri. Seluruh daun squad telah terinfeksi olehnya, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mereka semua berkultivasi. Setengah bulan kemudian, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari Great Evolution Pass dan sebuah suara segera memasuki telinga Yang Kai, "Ikuti aku." Yang Kai membuka matanya, melihat ke atas, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melayang ke langit. Dengan beberapa gerakan cepat, dia mengejar beberapa orang. Dengan leluhur tua Smile sebagai pemimpinnya, keempat komandan resimen juga hadir. Dengan barisan seperti itu, jelas mereka merencanakan sesuatu yang besar. Yang Kai agak bersemangat ketika dia mendekati Xiang San dan bertanya, "Tuan, apa yang akan Anda lakukan?" Xiang San tidak menyembunyikan apapun darinya, "Pergi selidiki latar belakang klan tinta hitam." Karena leluhur tua Smile ingin dia mengikutinya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Yang Kai segera mengerti, memasuki ruang sarang tinta. Arah yang semua orang tuju adalah kota raja klan tinta hitam. Karena mereka akan menyelidiki latar belakang klan tinta hitam, mereka pasti perlu menggunakan sarang tinta raja kerajaan untuk memasuki ruang sarang tinta. Xiang San mengangguk. Yang Kai segera menoleh ke leluhur tua dan berkata, "Leluhur tua, murid bersedia menjadi pelopor." Smile meliriknya, "Tidak, kamu terlalu lemah." Yang Kai merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk, tetapi setelah memikirkannya, tidak ada yang salah dengan itu. 6 orang, 1 Orde ke-9, 4 Orde ke-8, dan hanya dia, Orde ke-7, yang terlemah. Kamu beruntung bisa melarikan diri terakhir kali. Jika ruang sarang tinta benar-benar seperti yang Anda katakan, dengan 20 raja kerajaan klan tinta hitam menjaganya, Anda mungkin tidak dapat kembali kali ini. Petik 2. Yang Kai tidak bisa membantah. Meskipun Divine Sense-nya setara dengan Orde ke-8, masih ada celah besar antara dia dan tuan kerajaan klan tinta hitam. Bahkan dengan Soul Warming Lotus melindunginya, dia mungkin masih tidak bisa memblokir serangan gabungan ini. Selain itu, bahkan jika dia bisa memblokirnya, setelah ruang sarang tinta benar-benar disegel seperti terakhir kali, dia akan terjebak di dalam. Terakhir kali, untuk membantu Great Evolution Pass merebut sarang tinta tingkat penguasa wilayah, Yang Kai telah terperangkap di dalam selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia mengandalkan Soul Shattering Spike untuk melukai para penguasa wilayah, memaksa mereka untuk membuka ruang sarang tinta dan melarikan diri. Jika dia terjebak lagi kali ini, bagaimana dia bisa melawan raja kerajaan lainnya? Aku memanggilmu ke sini untuk meminjam teratai pemanasan jiwamu. Leluhur tua Smile menjelaskan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam ruang sarang tinta, jadi kita harus waspada. Yang Kai mengerutkan kening, leluhur tua, terakhir kali saya melihat lebih dari 20 raja kerajaan di dalam. Leluhur tua masuk sendirian, bahkan jika Anda memiliki lotus pemanasan jiwa, itu tidak aman. Leluhur tua Smile tersenyum, tentu saja tidak. Yang Kai terkejut, kamu punya pembantu. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, leluhur tua dari zona perang lain. Leluhur tua Smile mengangguk, sejak hari Anda menyebarkan berita, ras manusia telah memperhatikan. Di satu sisi, berbagai zona perang telah menyelidiki lokasi sarang tinta raja kerajaan, tetapi tentu saja mereka tidak menemukan apapun. Di sisi lain, sarang tinta raja kerajaan dari berbagai zona perang telah ditinggalkan sebanyak mungkin. Meskipun tidak banyak dari mereka yang tersisa, masih ada lebih dari 20. Petik 2. Meninggalkan sarang tinta tingkat raja kerajaan bukanlah tugas yang mudah. Hanya secara kebetulan sarang tinta dari zona perang evolusi besar berhasil bertahan. Ketika Yang Kai menyerang sarang tinta,
dia tidak memiliki pikiran lain, hanya ingin menghancurkannya sehingga Mo Zhao tidak dapat menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan bagi leluhur tua Smile. Pada akhirnya, sarang tinta rusak dan kekuatan Mo Zhao turun drastis, tetapi sarang tinta itu sendiri tidak sepenuhnya hancur. Jika zona perang lain ingin melakukannya, mereka harus membayar harga yang lebih besar. Dengan lebih dari 100 zona perang, tidak mudah meninggalkan lebih dari 20. Ini juga berarti bahwa sekarang ada lebih dari 20 master ras manusia Orde ke-9 yang bisa memasuki sarang tinta untuk menyelidikinya. Jika Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam itu benar-benar berbaring untuk menyergap, ras manusia Orde ke-9 mungkin tidak akan takut pada mereka. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah Raja Kerajaan masih berada di ruang sarang tinta. Ras manusia hanya mengambil tindakan pencegahan. Demi keamanan, meminjam lotus pemanasan jiwa Yang Kai tidak diragukan lagi lebih baik. Yang Kai secara alami tidak akan menolak masalah sekecil itu dan langsung setuju. Orang biasa secara alami akan mencoba menyembunyikan harta yang begitu berharga, takut jika terungkap, mereka akan dibunuh. Namun, ini adalah medan perang tinta, jadi Yang Kai tidak akan mewaspadai leluhur tua Smile. Leluhur tua tidak akan mencoba menyakitinya, jadi Yang Kai membiarkannya meminjamnya. Di bawah selubung Divine Sense-nya, bunga lotus 7 warna tiba-tiba muncul. Bunga teratai ini seperti mimpi, tampak ilusi dan nyata, dan begitu muncul, energi aneh berfluktuasi, menyebabkan semua orang merasakan kejelasan. Bahkan leluhur tua Smile pun sama. Orang harus tahu bahwa dia adalah Open Heaven Orde ke-9, jadi tidak banyak harta di dunia ini yang bisa membantunya. Hanya harta karun dunia tertinggi seperti teratai pemanasan jiwa yang berguna baginya. Menerimanya dengan Divine Sense-nya, Smile Old Ancestor dengan cepat menyerap Soul Warming Lotus ke dalam tubuhnya dan mulai memperbaikinya. Pada saat yang sama, semua orang telah tiba di depan sarang tinta kota raja. Ada penjaga Orde ke-8 yang ditempatkan di sana, dan ketika dia melihat leluhur tua tiba, dia hanya melakukan penyelidikan sepintas tanpa menunjukkan dirinya. Mengikuti bagian yang dibuka oleh Yang Kai, semua orang dengan cepat tiba di inti sarang tinta. Xiang San melihat sekeliling dan berteriak, berhati-hatilah. Ni Jinglun, Ouyang Lie, dan Liu Ziping dengan cepat menyebar dan menyembunyikan diri. Xiang San tinggal di belakang untuk melindunginya sementara Yang Kai ada di sini untuk menonton pertunjukan. Orde ke-7 belaka seperti dia tidak akan banyak berguna di sini. Smile Old Ancestor menemukan tempat dan duduk bersila, tidak langsung terhubung dengan Ignes tetapi malah menunggu dengan diam. 5382. Mungkin tidak ada apapun di dalam ruang sarang tinta, tetapi mungkin juga ada lebih dari 20 tuan kerajaan yang sedang menyergap. Jika ras manusia ingin masuk dan menyelidiki situasinya, mereka harus bertindak bersama. Kalau tidak, jika satu atau dua dari mereka masuk, akan sulit untuk menahan bahaya. Yang Kai tidak tahu jam berapa leluhur tua telah setuju untuk bertemu, tetapi dengan kultivasi mereka, masalah sekecil itu tentu saja tidak sulit bagi mereka. Yang Kai dan Xiang San menunggu dengan tenang. Setelah setengah jam, leluhur tua Smile tiba-tiba membuka matanya. Sudah waktunya. Pada saat berikutnya, pintu alam semesta kecil terbuka dan kekuatan dunia menyebar, memungkinkan sarang tinta menelannya. Menggunakan kekuatan dunianya sendiri sebagai jembatan, leluhur tua Smile menghubungkan kesadarannya ke sarang tinta dan langsung memasukinya. Pada saat yang sama, di Royal Lord Ignes dari 21 zona perang, 21 ras manusia Orde ke-9 juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, 22 sosok muncul di sarang tinta. Saat sens ilahi leluhur tua Smile memasuki ruang sarang tinta, ekspresi Yang Kai dan Xiang San keduanya berubah. Pada saat Divine Sense leluhur tua memasuki sarang tinta, mereka berdua kehilangan jejak leluhur tua Smile, seolah-olah itu telah dihancurkan sepenuhnya. Xiang San segera mendengus, klan tinta hitam memang sudah siap. Yang Kai juga mengerti, sarang tinta disegel. Terakhir kali, jiwanya telah disegel di ruang sarang tinta, sehingga tubuh fisiknya dalam kondisi ini, koneksi Divine Sense-nya tidak ada. Pada saat itu, Ouyang Lie, yang menjaga di dekatnya, terkejut dan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Yang Kai. Namun, itu adalah pengalamannya sendiri, jadi dia tidak terlalu jelas tentang situasi di luar. Sekarang dia melihat apa yang terjadi pada leluhur tua Smile, dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Xiang San mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Ekspresi Yang Kai juga sangat jelek. Begitu leluhur tua masuk, ruang sarang tinta disegel, jadi mustahil bagi klan tinta hitam untuk tidak membuat persiapan. Lebih dari 20 sarang tinta tuan kerajaan telah selamat,
jadi klan tinta hitam pasti telah memperhatikan dan menyadari bahwa ras manusia mungkin menggunakan sarang tinta tuan kerajaan ini untuk bertindak. Karena klan tinta hitam sudah membuat persiapan, kemungkinan leluhur tua yang memasuki ruang sarang tinta kali ini bukanlah hal yang baik. Namun, mereka tidak punya pilihan selain masuk. Kabut yang menyelimuti seluruh klan tinta hitam terlalu tebal, jadi jika ras manusia ingin mengetahui detail klan tinta hitam, mereka harus mengambil risiko seperti itu. Apakah leluhur tua tidak mempertimbangkan ini sebelum mereka masuk? Mereka tentu memikirkannya, atau leluhur tua Smile tidak akan meminta Yang Kai untuk meminjam lotus pemanasan jiwa. Tetapi bahkan jika itu berbahaya, mereka masih harus masuk. Hanya dengan masuk, seseorang dapat merobek tabir misterius yang menutupi klan tinta hitam. Alis Yang Kai berkerut. Dalam situasi saat ini, tidak ada yang bisa membantu, leluhur tua hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, di dalam ruang sarang tinta, satu demi satu, avatar jiwa yang kuat muncul, total 22 di antaranya. Ini secara alami adalah kultivator tertinggi Orde ke-9 ras manusia, dan sosok mereka muncul hampir bersamaan. Namun, sebelum Master Orde ke-9 dapat memeriksa situasi di sini, ada fluktuasi yang sangat kuat dari Divine Sense ke segala arah. Segera setelah itu, gelombang kejut jiwa ilahi yang kejam menyapu leluhur tua. Tidak ada teknik rahasia jiwa yang mewah, hanya serangan jiwa yang sederhana, seperti ketika Yang Kai berurusan dengan Cekong. Ini adalah serangan jiwa yang paling sederhana dan paling kejam. Dalam sekejap mata, semua indera ilahi leluhur tua diselimuti oleh badai serangan. Dengan erangan teredam, aura leluhur tua tiba-tiba melemah. Itu adalah awal yang buruk. Begitu mereka melangkah ke tempat ini, beberapa indera ilahi leluhur tua terluka. Namun segera, leluhur tua memanggil artefak pelindung mereka untuk melindungi jiwa mereka. Artefak jiwa jarang, dan artefak jiwa defensif bahkan lebih langka. Semuanya adalah artefak tingkat leluhur tua, dan setelah hidup cukup lama, mereka secara alami akan memiliki beberapa di antaranya. Tiba-tiba, semua jenis artefak pelindung meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti jiwa leluhur tua dan menyebabkan serangan jiwa dari segala arah beriak. Sangat banyak. Baru pada saat inilah leluhur tua punya waktu untuk menyelidiki situasinya. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Terlalu banyak. Ada total 50 Royal Lord Divine Soul berkumpul di sini. Lebih dari 2 kali lebih banyak dari ras manusia. Informasi itu salah. Atau lebih tepatnya, bukan karena informasinya salah, itu yang dilihat Yang Kai pada saat itu, tidak semua klan tinta hitam. Kali ini, untuk menyergap master ras manusia yang telah masuk untuk menyelidiki situasi, klan tinta hitam telah mengirim lebih banyak raja kerajaan. Mereka semua adalah pahlawan ras manusia, dan dengan pikiran tajam mereka, mereka langsung memahami kebenaran. Dan 50 orang yang mereka lihat sekarang, mungkinkah semua raja kerajaan klan tinta hitam datang? Mungkin ya, mungkin tidak. Meskipun mereka terkejut dan beberapa Divine Sense mereka terluka, leluhur tua tidak panik sama sekali. Dapat dikatakan bahwa sebelum memasuki tempat ini, semua orang sudah mengantisipasi skenario terburuk. Apa yang mereka lihat sekarang semakin menegaskan tebakan mereka sebelumnya. Perang antara dua ras masih jauh dari selesai. Klan tinta hitam masih memiliki kekuatan kuat yang bersembunyi di balik bayang-bayang, dan yang dikalahkan dan dimusnahkan oleh berbagai zona perang hanya ada di permukaan. Setelah menemukan ini, tujuan memasuki tempat ini tercapai. Selain itu, ada perbedaan besar dalam jumlah antara 22 dan 50, dan ini adalah kandang mereka, jadi tidak mungkin leluhur tua bisa menjadi lawan raja kerajaan. Dalam sekejap mata, seseorang berteriak, "Pergi." Saat berikutnya, seseorang berkata, "Kami tidak dapat melarikan diri, ruang ini telah disegel." Seorang Master Orde ke-9 berteriak, "Hancurkan." Terlepas dari apakah ruang sarang tinta ini dibentuk oleh kehendak sarang ibu klan tinta hitam, masih ada batasnya. Pada saat itu, Yang Kai terjebak karena kekuatannya tidak cukup untuk menerobos segel secara paksa. Tapi sekarang, dengan 22 leluhur tua ras manusia berkumpul di sini, apa yang mungkin bisa menekan mereka? Ini juga alasan mengapa leluhur tua ingin bertindak bersama. Terakhir kali Yang Kai disegel di ruang sarang tinta, membuat mereka waspada. Klan tinta hitam tampaknya dapat mengontrol pembukaan dan penutupan ruang sarang tinta, jadi mereka sudah mengantisipasi situasi ini. Belum lagi, serangan jiwa dari 50 raja kerajaan juga cukup membebani ruang ini. Mungkin klan tinta hitam memiliki lebih banyak raja kerajaan, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani bertindak, karena jika mereka melakukannya, ruang ini mungkin tidak dapat disegel. Mereka semua adalah Master Orde ke-9 yang telah lama berperang.
Meskipun situasi di sini tidak terduga dan ada lebih dari 2 kali lebih banyak musuh yang kuat, leluhur tua dengan cepat menstabilkan formasi mereka dan berkumpul bersama, menggunakan artefak perlindungan jiwa mereka untuk memblokir serangan dari semua sisi. Beberapa leluhur tua bahkan menggunakan teknik rahasia jiwa mereka untuk menyerang balik para raja kerajaan. Pada saat yang sama, aliran cahaya melesat keluar dan membombardir ruang di sekitarnya. Ini adalah artefak ofensif yang dipanggil oleh leluhur tua, masing-masing dari mereka sangat kuat. Lebih dari 70 master top dunia terlibat dalam pertempuran sengit di ruang Ignes, bahkan menyebabkan ruang Ignes bergetar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orde ke-9 ras manusia mendengus dingin. Ruang sarang tinta memang kuat, menyegel jiwa 72 master puncak sekaligus, tetapi sekarang setelah itu juga mulai bergetar karena benturan, itu berarti ruang itu tidak stabil. Dalam keadaan seperti itu, jika ruang ini masih stabil seperti batu besar, itu akan benar-benar menakutkan. Jika itu masalahnya, leluhur tua tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Sekarang ruang itu bergetar, setidaknya ras manusia masih memiliki harapan untuk pergi. Kekuatan jiwa mereka melonjak, dan bahkan artefak perlindungan jiwa yang dipanggil oleh leluhur tua merasa sulit untuk bertahan lama. Cahaya yang dibentuk oleh artefak ini meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, dan dalam waktu kurang dari 10 napas, salah satunya benar-benar hancur. Seseorang mengeluarkan erangan teredam. Jelas, Divine Sense-nya telah rusak, tetapi situasinya tidak serius. Tanpa artefak pelindung, pertahanan ras manusia menjadi lebih berbahaya. Melihat bahwa artefak pelindung kedua akan segera rusak, leluhur tua Smile berteriak, "Mendekatlah padaku." Dalam sekejap mata, bunga lotus 7 warna muncul dan dengan cepat berkembang, memegang semua master ras manusia Orde ke-9 di atasnya. Di luar lotus, 7 cahaya berwarna mengembun menjadi penghalang, menghalangi serangan para raja kerajaan. Apakah ini lotus pemanasan jiwa anak laki-laki itu? Seorang master Orde ke-9 mengenali asal-usul teratai ini, harta karun dunia yang tertinggi memang luar biasa. Artefak pertahanan yang mereka panggil tidak bisa bertahan lama di bawah serangan para raja kerajaan, tetapi penghalang pertahanan lotus pemanasan jiwa tetap kokoh, menunjukkan betapa kuatnya itu. Leluhur tua Smile mendengus, "Cukup omong kosong, cepat dan bunuh musuh." Pada saat ini, Orde ke-9 ini masih memuji hal-hal seperti mereka belum pernah melihat pasar. Master Orde ke-9 yang baru saja berbicara mencibir dan mengubah Divine Sense-nya menjadi binatang buas, melompat keluar dari dalam teratai dan mencabik-cabik ke arah Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Meskipun dengan cepat dipukul, sebelum kematiannya, ia dengan kejam menggigit salah satu Raja Kerajaan, menyebabkan jiwanya bergetar dan sedikit redup. "Sekelompok sampah, jika kamu punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Seorang leluhur tua berteriak dengan marah. Dalam pertempuran 1 lawan 1, tidak ada leluhur tua yang takut pada raja kerajaan ini. Meskipun kekuatan indera ilahi mereka pada dasarnya sama, dan meskipun leluhur tua lebih kuat, kekuatan mereka terbatas. Kuncinya adalah serangan jiwa raja kerajaan ini terlalu sederhana, sehingga sulit untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka secara efektif. Sangat sulit untuk menjangkau mereka, dan mungkin hanya bisa berperan. Leluhur tua berbeda. Siapa yang tidak mengembangkan teknik rahasia yang indah dan siapa yang tidak memiliki beberapa artefak yang cocok? Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bisa menampilkan 110 atau 120% dari kekuatan mereka. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, leluhur tua akan mampu mengalahkan para raja kerajaan ini. Tetapi dalam situasi saat ini, siapa yang akan peduli dengan Orde ke-9 di antara para raja kerajaan? Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi tentu saja mereka harus menang dalam jumlah. Di medan perang seperti ini, yang kalah hanya akan mendapatkan satu hasil, kematian. Dengan lebih dari 2 kali jumlah orang dan keunggulan geografis alami, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam memiliki keuntungan. Sejak memasuki tempat ini, ras manusia pada dasarnya telah dipaksa ke dalam posisi bertahan pasif, jadi serangan balik sesekali tidak terlalu efektif. Jika leluhur tua Smile tidak meminjam teratai pemanasan jiwa yang kai pada saat terakhir, situasinya akan lebih buruk. Situasi ras manusia saat ini adalah berkat perlindungan lotus pemanasan jiwa. Namun, lotus pemanasan jiwa tidak maha kuasa, dan 7 cahaya berwarna yang menyelimuti mereka terus-menerus melemah. Setelah pertahanan lotus pemanasan jiwa rusak, leluhur tua tidak akan bisa lagi membela diri. Ini adalah pertempuran antara leluhur tua dan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin hasil dari pertempuran ini akan menentukan masa depan ras manusia. 5383. Berhenti bersembunyi,
Saatnya mengeluarkan semuanya. Seorang leluhur tua meraung saat sosoknya tiba-tiba melebar di Soul Warming Lotus, berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi dalam sekejap mata. Raksasa itu mengulurkan tangan dan meraih ke arah luar, tetapi tepat ketika tangan raksasa itu meninggalkan perlindungan dari lotus pemanasan jiwa, itu dipotong-potong oleh indera ilahi para raja kerajaan. Namun, mereka dengan cepat berkumpul lagi. Raksasa itu meraung seperti binatang buas yang terluka. Dia memang terluka. Semuanya di sini terbentuk dari Divine Sense-nya, jadi jika lengannya diserang, itu sama dengan lengannya yang terkena serangan Divine Sense. Namun, dia tidak takut sedikit pun, tangannya yang besar dengan kuat meraih jiwa raja kerajaan di dekatnya, menghalangi semua cahaya. Ekspresi raja kerajaan sedikit berubah, tetapi saat dia hendak melarikan diri, kekuatan misterius tiba-tiba muncul, menyebabkan tubuhnya membeku di tempat. Tidak hanya itu, dia juga merasa bahwa jiwanya telah menderita pukulan besar, dan rasa sakit yang tak terlukiskan melanda dirinya. Di atas teratai pemanasan jiwa, jiwa dan ki iblis dari leluhur tua berputar-putar, jelas mengeluarkan aura jahat. Bahkan senyuman leluhur tua ini sangat menyeramkan. Karakteristik yang begitu jelas hanya bisa datang dari Myriad Demons Heaven. Faktanya, orang ini adalah leluhur tua Myriad Demons Heaven. Yang Kei telah bertemu dengannya sebelumnya dan bertanya kepadanya tentang metode kultivasi dari dua teknik mata besar. Pada saat ini, mata kiri leluhur tua Myriad Demons Heaven ini berubah menjadi mata vertikal emas, memancarkan aura agung yang tak tertandingi. Mata vertikal ini mencerminkan jiwa tuan kerajaan, dan teknik rahasianya lah yang menyebabkan tubuh tuan kerajaan menjadi kaku. Namun, mata kanannya gelap gulita, dan dimanapun matanya mendarat, area yang luas diselimuti kegelapan, menyapu beberapa raja kerajaan sebelum menghilang. Jika Yang Kei ada di sini, dia pasti akan terkejut. Dia juga telah mengembangkan dua teknik mata besar Myriad Demons Heaven, dan pencapaiannya tidak rendah, tetapi dia hanya pernah menggunakannya untuk melawan musuh dengan tubuh fisiknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kedua teknik mata hebat ini dapat digunakan oleh jiwanya. Dari sini, orang bisa melihat kesenjangan antara Yang Kei dan leluhur tua surga iblis segudang dalam hal pencapaian dalam dua teknik mata besar ini. Karena kedua teknik mata hebat ini adalah rahasia dari Myriad Demons Heaven, mereka secara alami memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Hanya dengan kekuatan satu orang, dia mampu melibatkan beberapa raja kerajaan klan tinta hitam. Myriad Demons Heaven, kekuatan leluhur tua ini agak kurang, dan jiwanya bergetar hebat. Tidak akan lama sebelum teknik rahasianya rusak. Tapi itu sudah cukup. Tangan raksasa itu mengulurkan tangan dan langsung meraih raja kerajaan klan tinta hitam. Jeritan menyedihkan terdengar saat avatar jiwa yang ditahan berada di ambang kehancuran. Pada saat kritis ini, para raja kerajaan lainnya mematahkan tangan raksasa itu dan menyelamatkan rekannya. Meski begitu, ketika raja kerajaan ini melarikan diri, avatar jiwanya juga telah redup dan jelas terluka parah. Dengan dua leluhur tua bekerja bersama, mereka dapat mencapai prestasi seperti itu dalam sekejap. Beberapa leluhur tua lainnya juga menggunakan berbagai metode untuk menyerang raja kerajaan yang terpengaruh oleh teknik mata purgatory black pupil dari leluhur tua surga iblis segudang, menyebabkan jiwa mereka bergetar. Tak satu pun dari mereka tetap menganggur. Para raja kerajaan dan leluhur tua ras manusia semuanya bertindak. Dampak kekerasan dari jiwa ilahi, semua jenis seni rahasia jiwa yang indah, dan semua jenis artefak jiwa terjalin masuk dan keluar dari ruang sarang tinta. Pertempuran semacam ini jauh lebih berbahaya daripada dunia luar. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan kematian. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh 7 fluktuasi cahaya berwarna Soul Warming Lotus menjadi tidak stabil, dan cahayanya juga melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Lagi pula, dengan serangan gabungan dari lusinan raja kerajaan, bahkan harta karun dunia seperti lotus pemanasan jiwa akan sulit untuk menolaknya. Setelah perlindungan lotus pemanasan jiwa rusak dan ruang di sini disegel, leluhur tua ras manusia yang telah memasuki tempat ini pasti akan mengalami akhir yang tragis. Semua orang dengan gila-gilaan menyerang lawan mereka, kecuali leluhur tua Smile. Pertama, dia harus mengaktifkan sepenuhnya efek dari Soul Warming Lotus untuk melindungi orang lain. Kedua, dia sedang mencari kesempatan yang cocok untuk menyerang. Tidak banyak peluang, dan bahkan jika itu muncul, itu hanya sekilas. Namun, leluhur tua Smile masih bisa menangkap kesempatan ini. Persepsi yang tajam dari Master Open Heaven Orde ke-9 sudah cukup untuk menjamin ini. 3 napas kemudian, ketika leluhur tua surga iblis segudang sekali lagi menggunakan mata iblis pemusnahannya untuk mendistorsi sosok di depannya, leluhur tua Smile menggertakkan giginya dan meraung saat cahaya keemasan melesat keluar.
Ketika cahaya keemasan muncul, aura jiwa leluhur tua Smile tiba-tiba melemah dan bahkan avatar jiwanya hilang. Jiwa yang cacat adalah cedera serius yang bahkan leluhur tua akan sulit untuk pulih. Namun, itu masih layak. Ketika cahaya keemasan menembus udara, itu langsung mengenai tubuh tuan kerajaan yang terjerat oleh teknik mata leluhur tua Myriad Demons. Pada saat berikutnya, kekuatan kekerasan meledak dari tubuh raja kerajaan ini. Dengan ekspresi tidak percaya dan raungan kesakitan yang luar biasa, avatar jiwa raja kerajaan ini dengan cepat melemah. Dalam sekejap mata, jiwanya telah melemah dari tingkat raja kerajaan ke tingkat tuan wilayah. Gelombang kejut dari bentrokan antara kedua belah pihak sekali lagi menyapu dan meledak. Ruang sarang tinta, yang sudah bergetar, mulai bergetar lebih keras. Semua raja kerajaan klan tinta hitam terkejut. Dari saat ras manusia masuk sampai sekarang, dalam waktu kurang dari 10 napas, meskipun mereka telah melukai beberapa master ras manusia Orde ke-9, yang pertama jatuh sebenarnya adalah pihak mereka. Bagaimanapun, jumlah mereka lebih dari 2 kali lipat dari ras manusia. Metode ras manusia sangat brutal. Apa cahaya keemasan itu? Itu benar-benar memiliki efek melukai seorang raja kerajaan. Raja kerajaan tidak mati di bawah cahaya keemasan. Kematiannya terutama disebabkan oleh gelombang kejut dari pertempuran antara kedua belah pihak. Kekuatan jiwanya telah jatuh ke tingkat penguasa wilayah, membuatnya sulit untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Tidak hanya para raja kerajaan yang terkejut, tetapi banyak dari leluhur tua ras manusia juga terkejut. Tidak ada yang mengira leluhur tua Smile memiliki kartu truf yang begitu kuat. Hanya 2 Master Orde ke-9 yang berhubungan baik dengan Smile Old Ancestor yang menunjukkan ekspresi berpikir, seolah-olah mereka telah menebak asal mula cahaya keemasan ini. Keduanya senang dan agak khawatir. Jika tebakan mereka benar, meskipun kekuatan penghancur cahaya keemasan itu hebat, itu juga cukup membebani tubuhnya. Paku penghancur jiwa. Karena leluhur tua dapat memberikan spike penghancur jiwa kepada Yang Kai, bagaimana mungkin dia tidak membuat beberapa persiapan? Meskipun hal ini mengharuskannya untuk memotong jiwanya sendiri saat memperbaikinya, ketika dia menggunakannya, dia harus memotong lebih banyak lagi jiwanya. Selama puluhan ribu tahun, leluhur tua Smile juga telah memelihara 3 paku penghancur jiwa dalam Divine Sense-nya, tetapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Lagi pula, begitu dia menggunakannya, itu akan membahayakan musuh dan dirinya sendiri. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak hanya akan gagal membunuh musuh yang kuat, tetapi dia juga akan berakhir di rawa. Terakhir kali dia berpikir untuk menggunakan Soul Shattering Spike-nya adalah ketika dia bertarung dengan Mo Zhao. Jika Yang Kai tidak dapat memotong sumber kekuatan Mo Zhao, dia akan siap untuk menggunakannya. Pada saat itu, menggunakan artefak ini cukup berisiko karena masih ada murid tinta hitam Orde ke-9 di medan perang. Untungnya, Yang Kai tidak mengecewakan dan menghancurkan sarang tinta tuan kerajaan, memotong momentum Mo Zhao. Dia tidak menggunakannya untuk membunuh Mo Zhao, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Faktanya, sebelum memasuki tempat ini, leluhur tua Smile telah mempersiapkan mentalnya untuk menggunakan spike penghancur jiwa. Ini adalah ruang sarang tinta, dan di tempat ini, efek Soul Shattering Spike diperkuat hingga ekstrim. Soul Shattering Spike Yang Kai tidak dipelihara dalam waktu yang lama, tetapi masih mampu melukai parah atau bahkan membunuh penguasa wilayah klan tinta hitam atau murid tinta hitam Orde ke-8 dengan kekuatan Divine Sense Yang Kai yang setara dengan Open Heaven Orde ke-8. Berapa tahun Soul Shattering Spike milik Smile Old Ancestor telah dipelihara? Setidaknya puluhan ribu tahun. Spike penghancur jiwa semacam itu bisa dikatakan sebagai artefak yang berharga. Menggunakannya untuk mengurangi kekuatan jiwa tuan kerajaan menjadi tuan wilayah adalah hal yang sangat normal. Di ruang sarang tinta yang kacau, kematian pertama muncul, walaupun tuan kerajaan klan tinta hitam yang memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, situasi ini menyebabkan raja kerajaan yang tersisa hampir menjadi gila karena marah. Pada saat ini, Soul Shattering Spike kedua diaktifkan. Demikian pula, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dan menghilang ke dalam tubuh raja kerajaan. Tuan kerajaan segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia telah menyaksikan pertemuan rekannya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia akan menemui ajalnya. The Soul Shattering Spike meledak di dalam jiwanya, menyebabkan jiwanya menyebar dan auranya jatuh. Meskipun raja kerajaan yang tersisa ingin melindungi mereka, bagaimana mungkin ras manusia Orde ke-9 memungkinkan mereka untuk berhasil? Dalam sekejap, sejumlah teknik rahasia dan artefak jiwa langsung menuju ke arah mereka. Gelombang kejut dahsyat dari ledakan itu langsung meledakkan jiwa tuan kerajaan. Tuan kerajaan kedua telah jatuh. Ruang sarang tinta bergetar lagi.
Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam semua terkejut. Di sisi lain, momentum leluhur tua Orde ke-9 manusia melonjak ketika leluhur tua surga iblis segudang berteriak, "Gadis kecil, aku menjebak mereka, kamu bunuh mereka." Begitu dia selesai berbicara, mata iblis pemusnahan muncul sekali lagi. Kali ini, dia tidak mengaktifkan Black Purgatory Eye-nya, melainkan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengaktifkan teknik satu mata. Leluhur tua Smile mengutuk dalam hatinya. Wanita tua ini sudah sangat tua, jadi bagaimana dia masih bisa memanggilnya gadis kecil? Untungnya, semua orang di sini adalah Orde ke-9, jadi tidak ada junior. Jika para junior mendengar ini, bukankah mereka akan mati karena tertawa? Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, gerakannya tidak lambat. Cahaya keemasan ketiga ditembakkan. Semua raja kerajaan klan tinta hitam sepertinya mereka menghindari ular dan kalajengking saat mereka dengan cepat mundur. Leluhur tua surga iblis segudang, yang sepenuhnya fokus untuk mengaktifkan mata iblis pemusnahannya, akhirnya menunjukkan kepada raja kerajaan apa artinya terjebak. Dia menatap tanpa rasa takut pada salah satu raja kerajaan yang telah mundur paling cepat dan tidak menunjukkan niat untuk menyembunyikan dirinya. Saat berikutnya, sosok raja kerajaan ini muncul dari mata vertikal, dan saat berikutnya, mata vertikal berubah menjadi garis horizontal. Pada saat yang sama, Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam yang telah menjadi sasarannya merasa seolah-olah avatar jiwanya telah dipotong dengan kejam oleh seseorang, menyebabkan dia gemetar kesakitan dan hampir tidak dapat mempertahankan bentuk aslinya. Selama penundaan singkat ini, cahaya keemasan ketiga telah memasuki tubuhnya. Mati. Leluhur tua Myriad Demons Heaven meraung, kekuatan jiwanya melonjak liar saat pupil emasnya tiba-tiba menyusut. Seolah-olah kekuatan tak terlihat menekan jiwa tuan kerajaan, mendorong jiwanya ke tengah. Bahkan jika raja kerajaan mencoba melawan, itu tidak berguna. Soul Shattering Spike meledak di tubuhnya, membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Dalam sekejap mata, avatar jiwa raja kerajaan ini dihancurkan menjadi setitik cahaya, dan di bawah tekanan yang sangat besar, dengan teriakan yang menyedihkan, tuan kerajaan ini meledak. Tuan kerajaan ketiga telah jatuh. Kali ini, keributan itu bahkan lebih besar dari 2 kali terakhir. Sebelum 2 raja kerajaan sebelumnya jatuh, aura mereka telah turun ke tingkat penguasa wilayah, tetapi kali ini, sebelum dia bisa jatuh, dia dibunuh oleh leluhur tua Smile dan leluhur tua surga iblis segudang. 5384. Seluruh ruang sarang tinta dipenuhi dengan kekuatan jiwa ilahi yang telah dilepaskan setelah kematian raja kerajaan dan terus-menerus bergetar. Sementara leluhur tua Smile dan leluhur tua dari Myriad Demons Heaven bertindak keras, leluhur tua lainnya juga tidak menganggur. Saat tuan kerajaan ketiga jatuh, tuan kerajaan keempat juga jatuh. Meskipun ras manusia tidak jatuh, mereka semua terluka dan jiwa mereka tidak lagi berkilau seperti sebelumnya. Dari awal pertempuran ini sampai sekarang, hanya 30 napas telah berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, 22 master ras manusia Orde ke-9 masih utuh, dan klan tinta hitam telah kehilangan 4 raja kerajaan mereka. Pertempuran yang berbahaya dan intens seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun pihak ras manusia telah mencapai hasil yang luar biasa, situasinya telah berubah tajam. Mengesampingkan luka mereka masing-masing, pertahanan lotus pemanasan jiwa tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Fakta bahwa pertahanan harta karun dunia ini bisa bertahan sampai sekarang sudah di luar dugaan semua orang. Bahkan jika itu runtuh di saat berikutnya, tidak ada yang akan terkejut. Ditambah dengan fakta bahwa Smile Old Ancestor telah menggunakan Soul Shattering Spike 3 kali berturut-turut, jiwanya telah rusak parah dan kendalinya atas Soul Warming Lotus tidak sebaik sebelumnya. Leluhur tua surga iblis segudang juga memperhatikan ini dan tidak meminta leluhur tua Smile untuk bekerja sama dengannya. Di pihak ras manusia, selalu ada risiko kehancuran kolektif. Keuntungan sementara mereka tidak dapat menyelesaikan krisis mereka. Semua Master Orde ke-9 menyadari bahwa jika mereka tidak segera keluar dari ruang sarang tinta ini, saat penghalang pelindung lotus pemanasan jiwa hancur akan menjadi saat mereka jatuh. Seorang lelaki tua tiba-tiba maju selangkah dan berteriak, "Sudah kubilang kelopak mata kananku berkedut tanpa henti hari ini, jadi ternyata benar. Karena itu masalahnya, saya hanya bisa menerima kesengsaraan ini. Rekan-rekan Taois, tolong jaga saya." Orde ke-9 di dekatnya menoleh dan ekspresinya sedikit berubah, "Ping Yu." "Cukup omong kosong," kata lelaki tua itu dengan suara rendah. "Aku, Raja Surga yang cerah, fokus pada kultivasi tubuh fisikku. Serangan jiwa bukanlah keahlian tuan tua ini, jadi tetap di belakang tidak akan banyak berguna. Jika saya bisa membuka jalan hidup untuk kalian semua, itu tidak akan sia-sia." Petik 2.
Leluhur tua Orde ke-9 bernama Ping Yu ini sebenarnya berasal dari Bright King Heaven. Meskipun jiwanya juga berada di Orde ke-9, itu jelas lebih lemah dari yang lain, dan serangan jiwanya juga sangat sederhana. Sederhananya, medan perang semacam ini tidak cocok baginya untuk menunjukkan kekuatannya, jadi tinggal di sini tidak terlalu berguna. Semua orang menyadari rencananya dalam sekejap, dan banyak Master Orde ke-9 tampak redup, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Orde ke-9 yang baru saja berbicara segera berteriak, berjaga-jaga. Dalam sekejap mata, semua Master Orde ke-9 mengaktifkan teknik rahasia jiwa dan artefak mereka untuk menyerang. Yang paling mengejutkan para raja kerajaan klan tinta hitam adalah bahwa serangan ras manusia tidak ditujukan kepada mereka, melainkan pada tempat tertentu dalam kehampaan, secara langsung menciptakan jalan melalui medan perang yang kacau. Salah satu raja kerajaan klan tinta hitam akhirnya menyadari apa yang coba dilakukan manusia dan berteriak panik, hentikan dia. Dengan satu perintah, 40 atau lebih raja kerajaan menyerang jalan di depannya, berniat menghancurkannya. Namun, sudah terlambat. Leluhur tua Raja Surga yang cerah tertawa keras dan melangkah keluar dari benang sari teratai, melangkah ke lorong dan tiba di tempat tertentu dalam kehampaan dalam sekejap mata. Energi spiritualnya berfluktuasi dengan liar saat dia meraung, buka. Ledakan. Ketika aura Orde ke-9 dimusnahkan, gelombang besar kekuatan jiwa menyapu ke segala arah, menghancurkan 4 kutub. Ledakan keras terdengar di ruang Ingnes, mengguncang jiwa semua master yang hadir. Pada saat itu, semua Raja Klan Tinta Hitam merasa pusing karena benturan, dan bahkan pelindung di sekitar teratai pemanasan jiwa mulai beriak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tercengang. Seorang kultivator ras manusia Orde ke-9, sebenarnya telah menghancurkan jiwa ilahinya sendiri. Meskipun situasi ras manusia tidak baik dan mereka terjebak di ruang sarang tinta ini, mereka masih membunuh 4 raja kerajaan dan memiliki teratai aneh yang melindungi mereka, jadi mereka tidak dalam situasi putus asa. Apakah dia baru saja menghancurkan dirinya sendiri? Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Manusia, memang menakutkan. Pada saat yang sama, semua master ras manusia Orde ke-9 menatap ke arah langit, dan pada saat berikutnya, mata semua orang berbinar. Penghancuran diri dari jiwa leluhur tua surga Raja Cerah tidak sia-sia. Retakan muncul di langit, dan meskipun retakan itu tidak besar, sedikit celah muncul di ruang sarang tinta yang disegel. Kekuatan penghancuran diri Open Heaven Orde ke-9 tidak terbayangkan. Sebelumnya, ketika 4 raja kerajaan telah jatuh, mereka telah menyebabkan fluktuasi di ruang ini, tetapi itu hanya gelombang kejutnya. Sekarang leluhur tua surga Raja Cerah menargetkan mereka, dia segera merobek ruang ini. Pergi. Seorang Master Orde ke-9 berteriak. Sekarang ada celah di ruang tertutup, ada jalan keluar. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan mereka akan pergi? Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam memulai serangan balik mereka. Para Raja Kerajaan bukanlah orang bodoh, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang direncanakan ras manusia? Jika Master Ras Manusia Orde ke-9 ini benar-benar melarikan diri, penyergapan mereka akan menjadi lelucon. Mereka telah menggunakan lebih dari 2 kali jumlah mereka untuk menyergap tempat ini, tetapi 4 dari raja kerajaan mereka telah terbunuh. Meskipun ras manusia juga telah jatuh, mereka masih menghancurkan diri sendiri dan tidak mati di tangan mereka. Dalam sekejap, perlindungan lotus pemanasan jiwa menjadi tidak stabil dan leluhur tua tidak punya pilihan selain membela diri. Selama penundaan singkat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyebar dari celah kehampaan dan dengan cepat menutup. Adegan ini menyebabkan semua Master Orde ke-9 menatap kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa ruang ini benar-benar dapat memperbaiki dirinya sendiri dan bergerak begitu cepat. Hanya dalam beberapa saat, harapan mereka untuk melarikan diri telah pupus. Cahaya pelindung dari teratai pemanasan jiwa telah meredup ke titik di mana hampir tidak terlihat, dan kemungkinan akan benar-benar hancur dalam waktu kurang dari 5 tarikan napas. Pada saat itu, tanpa perlindungan lotus pemanasan jiwa, 21 leluhur tua ras manusia akan berada dalam kesulitan. Mungkin mereka bisa menyeret beberapa raja kerajaan bersama mereka, tapi pemusnahan ras manusia Orde ke-9 telah diputuskan. Sama seperti leluhur tua Raja Surga yang cerah menghancurkan diri sendiri dan merobek celah di ruang sarang tinta, jauh di kehampaan yang jauh, di tempat yang tidak diketahui yang belum pernah diinjak oleh ras manusia sebelumnya. Fluktuasi energi aneh tiba-tiba muncul, mengganggu kedamaian yang telah hadir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi ini sangat lemah, datang dan pergi dengan cepat, menghilang hampir seketika. Tetapi pada saat ini, sosok kurus hampir tak bernyawa tiba-tiba membuka matanya.
Ini adalah sosok yang hampir bisa disebut mayat hidup. Tidak hanya tidak ada vitalitas di tubuhnya, bahkan daging dan darahnya telah layu, hanya menyisakan kulit dan tulang. Siapapun yang datang ke sini tidak akan mengira dia masih hidup. Namun, ketika dia membuka matanya, sepasang matanya memancarkan cahaya menyilaukan yang seterang matahari, seperti dua pilar cahaya yang menembus kedalaman kegelapan, menembus semua ilusi. Pada saat berikutnya, mayat hidup itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak dia terakhir berbicara, tetapi pada saat ini, suaranya kering dan serak, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Apakah kita akhirnya menemukan junior yang menjanjikan? Dia telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, ada beberapa orang yang berpikiran sama, tetapi setelah bertahun-tahun, kurangnya sumber daya telah menyebabkan teman-temannya jatuh satu persatu. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang tersisa di sini, perlahan menjadi mayat hidup. Namun, dia tidak berani mati dengan mudah dan tidak bisa pergi, jika tidak semua usahanya akan sia-sia. Sudah bertahun-tahun sejak kehampaan ini kembali sunyi, tanpa riak apapun, tetapi fluktuasi energi barusan telah memungkinkannya untuk memahami banyak hal. Beberapa junior ras manusia telah memulai serangan balik mereka dan bahkan menyentuh dasar klan tinta hitam. Jika tidak, keheningan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak akan terpecahkan. Dia telah menunggu dari generasi ke generasi manusia, menunggu hari ini datang begitu lama bahkan dia merasa putus asa. Tapi hari ini, ketika secercah harapan muncul di depan matanya, dia tersenyum bahagia. Saat dia tertawa, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke kedalaman kegelapan dan perlahan berkata, "Tinta hitam, Mahaguru kuno, mengapa membuat segalanya menjadi sulit bagi generasi muda?" Ketika tangan raksasa ini terulur, itu hanya kulit dan tulang, tetapi dalam sekejap mata, itu dipenuhi dengan daging dan darah, menjadi tembus pandang seperti batu giok. Kekosongan yang tenang benar-benar rusak, dan warna tinta yang tak berujung tampak mendidih saat melilit tangan batu giok. Dengan setiap inci dari tangan seperti batu giok, daging dan darah akan berjatuhan. Ketika tangan seperti batu giok mencapai pusat kegelapan, yang tersisa hanyalah kerangka. Tangan kerangka inilah yang telah menggerakkan angin dan awan di ruang ini. Fluktuasi Divine Sense yang ganas menyebar, bahkan lebih kuat dari Master Orde ke-9, meraung dengan marah, "Chang, kamu berani ikut campur, kamu mencari kematian." Mayat hidup bernama Chang terkekeh ringan, "Jika aku tidak menghancurkanmu, tuan tua ini tidak akan berani mati dengan mudah." Saat dia berbicara, tangannya tiba-tiba ditekan. Di dalam ruang sarang tinta, pertahanan lotus pemanasan jiwa hampir transparan. Semua Master Orde ke-9 telah menetapkan hati mereka pada hidup dan mati. Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki harapan untuk melarikan diri dari tempat ini, jadi sebelum mereka mati, mereka secara alami harus membunuh beberapa raja kerajaan lagi. Tidak masalah jika mereka mati, tetapi klan tinta hitam juga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Membunuh satu akan memberi mereka modal, membunuh dua akan memberi mereka darah. Jenius ras manusia tumbuh lebih kuat dengan setiap generasi. Tanpa mereka, lebih banyak Master Orde ke-9 akan lahir. Smile Old Ancestor, di sisi lain, merasa agak menyesal. Tidak masalah jika dia mati di sini, tetapi lotus pemanasan jiwa kemungkinan akan hilang di sini. Dia tidak tahu apakah Yang Boy akan menyalahkannya. Tidak masalah, dia sudah mati, jadi apa yang harus takut disalahkan? Retakan. Suara yang menghancurkan terdengar di lubuk hati semua orang. Setelah leluhur tua Smile memanggil lotus pemanasan jiwa dan bertahan selama 30 napas, penghalang pelindung lotus pemanasan jiwa akhirnya rusak. Semua raja kerajaan sangat gembira, tetapi segera, senyum mereka membeku di wajah mereka karena saat penghalang pelindung teratai pemanasan jiwa hancur, para Master Open Heaven Orde ke-9 ras manusia telah mengambil inisiatif untuk menyerang, masing-masing dari mereka dengan ganas mengaktifkan kekuatan jiwa seolah-olah para Master manusia ini ingin menjatuhkan mereka. Ini menyebabkan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam bingung harus berbuat apa. Sikap pihak lain membuatnya tampak seperti mereka memiliki keuntungan. Namun, setelah melihat ketegasan Orde ke-9 menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri, Raja Kerajaan tahu bahwa manusia Orde ke-9 ini tidak takut mati. Membunuh. Seorang Raja Kerajaan meraung. Manusia tidak takut mati, tapi kan. Kematian hari ini hanyalah untuk meletakkan dasar bagi masa depan mereka. Pada saat ini, tuan dari kedua belah pihak telah sepenuhnya mengabaikan hidup dan mati. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa dalam pertempuran berikutnya, akan ada banyak korban. Pada saat ini, seluruh sarang tinta tiba-tiba mulai bergetar hebat.
Intensitas getarannya beberapa kali lebih besar daripada ketika leluhur tua Bright King Heaven menghancurkan diri sendiri. 5385. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini terlalu mendadak, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Kedua Master Ras yang akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati mundur selangkah dan saling menatap dengan waspada. Tak satu pun dari mereka yang takut mati, tetapi kelainan di ruang sarang tinta masih membuat mereka waspada. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah pihak lain telah melakukan sesuatu pada mereka. Retakan. Suara renyah lainnya terdengar dan semua Orde ke-9 dan Tuan Kerajaan yang hadir mendongak, semuanya terpana. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, retakan yang baru saja menutup tiba-tiba terbelah lagi. Para Master Ras manusia Orde ke-9 sangat gembira. Alasan mereka bertarung mati-matian dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam adalah karena mereka tidak lagi memiliki harapan untuk melarikan diri. Karena mereka ditakdirkan untuk jatuh di sini, mereka tidak akan membiarkan Klan Tinta Hitam bersenang-senang sebelum mereka mati. Tapi sekarang setelah celah itu terbuka lagi, ada harapan untuk melarikan diri, jadi siapa yang rela mati begitu saja? Mereka tidak tahu mengapa celah ini terbuka lagi, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa celah ini tampaknya telah terbuka lebih banyak daripada ketika leluhur tua Bright King Heaven menghancurkan diri sendiri. Melalui celah itu, sebuah gambar yang tidak jelas muncul. Tidak ada waktu untuk berpikir, leluhur tua Myriad Demons Heaven berteriak, "Pergi." Saat dia berbicara, mata kanannya mulai berdarah. Harus diketahui bahwa apa yang dia tampilkan saat ini adalah avatar jiwa, dan tidak ada darah sama sekali. Apa yang mengalir dari matanya adalah Divine Sense-nya yang membara. Pada saat ini, dia akan habis-habisan. Cahaya hitam tiba-tiba menyebar dan melilit banyak raja kerajaan. Banyak Master Ras manusia Orde ke-9 tidak lagi ragu-ragu, mereka semua menyerang Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam sambil melompat menuju celah di langit. Leluhur tua Smile, yang telah kehilangan banyak kekuatan Divine Sense-nya, sekarang dibawa pergi oleh Ordo ke-9. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin banyak Raja Kerajaan dari Klan Tinta Hitam mau menyerah begitu saja? Kekuatan kekerasan jiwa mereka berubah menjadi gelombang kejut tak terbatas, berniat memotong rute pelarian para Master Orde ke-9. Tanpa perlindungan dari Soul Warming Lotus, semua Divine Sense dari Master Orde ke-9 bergetar, membuat mereka sulit untuk bergerak. Dalam keadaan ini, mereka mungkin tidak dapat berhasil melarikan diri. Salah satu leluhur tua Orde ke-9 mengambil keputusan dan berhenti berlari menuju celah. Sebagai gantinya, dia berbalik dan bergegas menuju Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, jiwanya memancarkan fluktuasi kekerasan. Jika dia ingin tinggal di belakang untuk menutupi retret, dia harus memilih metode yang sama dengan Master Orde ke-9 dari Bright King Heaven, untuk meledakkan jiwa ilahinya. Selama dia bisa menghentikan Raja Kerajaan ini sejenak, yang lain secara alami akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, saat dia melakukannya, jiwa yang jelas lebih kuat darinya bergegas menuju Raja Kerajaan lainnya. Di tengah jalan, api menelan seluruh avatar jiwanya, membuatnya tampak seperti bola api yang menyala. Ada dua Master Orde ke-9 yang menjaga Great Battle Pass, tidak apa-apa jika aku tidak ada, kamu bisa pergi. Leluhur tua Orde ke-9 yang telah bergegas keluar tidak lain adalah leluhur tua dari Great Battle Heaven. Pada saat ini, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk membakar jiwanya dan sepenuhnya menghentikan retretnya. Saat dia berbicara, aliran serangan jiwa terus-menerus dari Raja Kerajaan membombardir tubuhnya, menyebabkan jiwanya rusak parah. Namun, Orde ke-9 Great Battle Heaven ini tidak mengeluarkan satu suara pun, bahkan fluktuasi jiwanya tidak terlalu berfluktuasi. Dalam sekejap mata, dia sudah bergegas ke tempat di mana para Raja Kerajaan berkumpul. Avatar jiwa tersenyum ganas dan berteriak, "Bakar!" Dalam sekejap mata, cahaya menyilaukan meledak dari avatar jiwanya dan avatar jiwa yang sudah terbakar tiba-tiba berubah menjadi lautan api yang menyelimuti Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Beberapa raja kerajaan di dekatnya terkena api jiwa dan segera melolong kesakitan. Para raja kerajaan lainnya juga ketakutan dan menggunakan berbagai metode untuk melawan. Namun, bagaimana mereka bisa menolak? Pada saat ini, kekuatan jiwa mereka tampaknya telah menjadi bahan bakar untuk api jiwa ini, dan semakin mereka mencoba untuk merangsangnya, semakin kuat nyalanya. Bukan hanya nyala api yang membakar raja kerajaan, tetapi bahkan 20 leluhur tua ras manusia yang melarikan diri menuju celah itu tidak dapat menghindarinya. Lidah api berkedip saat lidah api itu mengejar mereka. Begitu mereka terperangkap di dalamnya, dengan keadaan ras manusia Orde ke-9 saat ini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat bahwa api jiwa akan menelan mereka,
leluhur tua Smile, yang jiwanya hampir transparan, dengan paksa mengaktifkan kekuatan lotus pemanasan jiwa dan mengubahnya menjadi penghalang yang menyelimuti banyak Master Orde ke-9. Detik berikutnya, semua orang bergegas keluar dari celah dan menghilang, meninggalkan kekacauan di Ignis Space. Lautan api memenuhi seluruh ruang sarang tinta, tampaknya ingin membakar seluruh kekosongan. Para raja kerajaan tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi dan bergegas menuju celah, menyeret tubuh mereka yang terluka menjauh. Setelah beberapa saat kebisingan dan kegembiraan, ruang sarang tinta ini tiba-tiba menjadi kosong, hanya menyisakan langit yang penuh dengan api. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan pembakaran dari jiwa Open Heaven Orde ke-9, dan tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkannya. Di tempat yang tidak diketahui diselimuti kegelapan, lolongan menyedihkan terdengar, bercampur dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Orang tua bernama Chang terkekeh, para junior dari generasi ini adalah semua orang yang berani mempertaruhkan nyawa mereka, tidak heran mereka mampu menerobos. Tinta hitam, kematianmu tidak jauh. Petik 2. Suara jahat itu terdengar dari kegelapan, aku ingin kalian manusia menjadi budak untuk selama-lamanya. Chang dengan ringan berkata, kamu tidak layak. Memutar kepalanya, dia menatap ke kedalaman kehampaan. Setelah bertahun-tahun menunggu, hari ini akan segera datang. Di kota raja, di depan sarang tinta raja kerajaan yang runtuh, Yang Kai dan Xiang San sama-sama memasang ekspresi serius. Meskipun leluhur tua Smile hanya memasuki sarang tinta selama beberapa lusin napas, mereka berdua merasa sudah lebih dari setahun. Rasa ilahi leluhur tua telah benar-benar menghilang, yang berarti bahwa ruang sarang tinta telah disegel. Klan tinta hitam sudah lama membuat persiapan, jadi mereka tidak tahu apa yang akan ditemui leluhur tua di dalam. Meskipun mereka khawatir, mereka berdua tidak bisa membantu banyak saat ini dan hanya bisa menunggu. Awalnya, mereka pikir itu akan memakan waktu, tetapi setelah beberapa lusin napas, mereka berdua sekali lagi merasakan fluktuasi jiwa leluhur tua. Melihat ke atas, leluhur tua tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi Yang Kai dan Xiang San berubah drastis. Leluhur tua terluka dan luka-lukanya sangat serius. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas dan rasa sakit menyebabkan dia mengerutkan kening. Aura jiwanya jelas sangat lemah. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa lusin napas, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi di ruang sarang tinta. 22 Master Ras Manusia Orde ke-9 melawan 50 Raja Klan Tinta Hitam, dan dalam waktu singkat ini, ada kematian 4 Raja Kerajaan dan 2 Master Orde ke-9, dan pembukaan aneh dari retakan ruang di sarang tinta. Leluhur tua Smile jelas tidak memiliki niat untuk mengatakan apapun, alih-alih dengan cepat mengambil beberapa pil dan menelannya, suaranya lemah ketika dia berkata, sementara saya dalam penyembuhan pengasingan, Xiang San bertanggung jawab atas zona perang evolusi besar. Ingat, perang belum berakhir, klan tinta hitam masih memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat kuat. Ekspresi Xiang San sedikit berubah saat dia menangkupkan tinjunya, dimengerti. Untuk bisa membuat leluhur tua begitu ketakutan, kekuatan tersembunyi dari klan tinta hitam harus luar biasa. Leluhur tua Smile lalu menoleh ke Yang Kai, ikuti aku. Mengatakan demikian, dia bergegas menuju Great Evolution Pass, Yang Kai mengikuti dari belakang. Karena cedera leluhur tua begitu serius, wajar saja baginya untuk menggunakan kekuatan alam semesta kecilnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yang Kai sudah terbiasa dengan ini. Mengikuti leluhur tua kembali ke jalan evolusi hebat, Yang Kai segera meletakkan alam semesta kecilnya dan membiarkan leluhur tua masuk untuk menyembuhkan. Dia bisa merasakan bahwa jiwa leluhur tua Smile telah rusak parah, dia tidak tahu apa yang dia temui di ruang sarang tinta. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Teratai pemanasan jiwa masih bersama leluhur tua, dan dengan teratai pemanasan jiwa memelihara jiwanya, ditambah dengan perbedaan aliran waktu antara alam semesta kecil dan dunia luar, tidak akan lama sebelum senyum leluhur tua pulih. Dengan leluhur tua Smile bertindak seperti ini, bagaimana dengan Master Ras Manusia Orde ke-9 lainnya? Lagi pula, leluhur tua Smile bukan satu-satunya yang memasuki ruang sarang tinta kali ini. Kali ini, Master Orde ke-9 mungkin telah jatuh. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Yang Kai dan suasana hatinya menjadi berat. Ras manusia memiliki lebih dari 100 zona perang dan telah membunuh lusinan raja kerajaan, tetapi tidak ada satupun Ordo ke-9 yang jatuh. Tentu saja, cedera tidak bisa dihindari. Tapi kali ini, kemungkinan seorang kultivator Orde ke-9 telah benar-benar mati. Ruang sarang tinta sebenarnya sangat berbahaya. Sama seperti Yang Kai membantu leluhur tua dalam menyembuhkan luka-lukanya, suasana gembira di Great Evolution Pass perlahan berubah. Para petinggi,
yang dipimpin oleh Xiang San, sengaja mengubah suasana ini, tidak mengizinkan orang untuk bersantai sambil tenggelam dalam perayaan. Jika pertempuran hebat lainnya benar-benar pecah, itu akan merugikan ras manusia. Meskipun agak kejam untuk menghilangkan para prajurit dari kegembiraan mereka pada saat ini, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras manusia selalu seperti ini, mendorong maju di bawah tekanan klan tinta hitam, tidak pernah menyerah. Beberapa hari kemudian, dua berita mengejutkan datang dari celah gunung lainnya. Leluhur tua Bright King Heaven telah meninggal di ruang sarang tinta. Leluhur tua surga pertempuran hebat, meninggal di ruang sarang tinta. Dikatakan bahwa ketika leluhur tua menyelidiki ruang sarang tinta, mereka telah mengumpulkan 22 Master Orde ke-9, tetapi ada penyergapan di sisi klan tinta hitam. Ketika Master Orde ke-9 ras manusia memasuki ruang sarang tinta diblokir, dan 50 raja kerajaan melancarkan serangan bersama. Ketika serangan itu diluncurkan, penguasa Orde ke-9 dari ras manusia bergandengan tangan untuk menemui musuh. Pada premis bahwa jumlah musuh memiliki keunggulan absolut, mereka masih membunuh 4 raja kerajaan, surga raja cerah dan leluhur tua surga pertempuran hebat, keduanya meledakkan jiwa mereka untuk menciptakan jalan bagi Master Orde ke-9 lainnya untuk melarikan diri. 2 Master Orde ke-9 telah tewas dalam pertempuran ini. Seluruh ras manusia berduka. Kali ini, bukan hanya Great Evolution Pass, tetapi seluruh ras manusia juga tahu bahwa perang dengan klan tinta hitam belum berakhir. Di permukaan, meskipun sekitar 100 zona perang telah ditenangkan dan klan tinta hitam telah menderita banyak korban, dalam kegelapan, klan tinta hitam masih memiliki kekuatan tersembunyi yang lebih besar. Berita tentang sarang induk klan tinta hitam juga menyebar seperti api melalui berbagai jalur gunung. Sarang induk mungkin adalah dasar dari klan tinta hitam. Kekuatan tersembunyi dari klan tinta hitam harus dengan sarang induk. Jika mereka ingin sepenuhnya melenyapkan klan tinta hitam, mereka harus menghancurkan sarang induk. Akibatnya, setelah lebih dari 100 zona perang telah dibersihkan, kelompok ras manusia belum lama merayakannya sebelum mereka sekali lagi mulai bersiap untuk perang. Menyembuhkan dan berkultivasi, tak terhitung tentara lain telah keluar untuk menambang sumber daya untuk persiapan. Mungkin akan ada pertempuran besar di masa depan, yang akan jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Di dalam alam semesta kecil Yang Kai, keempat komandan resimen berkumpul di halaman keluarga kecil. Halaman kecil ditinggalkan oleh pasangan pemburu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu di alam semesta kecil sejak kematian mereka, Yang Kai telah berhasil melestarikannya sepenuhnya, karena setiap kali leluhur tua Smile menyembuhkan diri, dia akan datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya Xiang San dan yang lainnya memasuki alam semesta kecil Yang Kai, dan mereka semua samar-samar bisa merasakan bahwa aliran waktu di sini agak tidak normal, menyebabkan mereka cukup terkejut. Tidak heran kecepatan kultivasi Yang Kai begitu cepat. Perbedaan aliran waktu di alam semesta kecil miliknya adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain.